Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Lintang Angkasa Rizky dengan NPM 20 06050020. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan cara bagaimana kita mengoperasikan dan menggunakan aplikasi SPSS untuk suatu kasus atau data statistik yang kita peroleh. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu aplikasi SPSS? Jika belum, saya bantu jelaskan. Aplikasi SPSS atau Statistika Package for the Social Science adalah paket program aplikasi komputer yang berguna untuk menganalisis data statistik. Dengan aplikasi ini, kita dapat membuat laporan dalam bentuk tabulasi, chart, diagram, dari berbagai distribusi, mulai dari statistik deskriptif dan analisis statistik yang lebih kompleks. Kita bisa mulai untuk kasus yang pertama. Untuk yang pertama ini merupakan data statistik deskriptif ya. Untuk respondennya tadi berjumlah 50 dengan jenis datanya ada umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, berapakah penghasilan, pekerjaan, apakah Anda sudah menerima vaksin COVID-19? Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah wajib secara hukum mengikuti program vaksinasi COVID-19? Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Pada aplikasi ini, kita dapat melihat ada dua kolom, yaitu data view dan variable view. Data view ini biasanya digunakan untuk menginput data statistiknya, sedangkan untuk variable view-nya ini digunakan untuk menamai data yang telah diinput. Baik, kita langsung tuliskan saja di sini. Yang pertama ada umur, yang kedua ada jenis kelamin. Oh iya teman-teman, di sini untuk menuliskan nama datanya tidak menggunakan spasi ya. Setelah jenis kelamin, kita bisa melihat lagi di Excel-nya, yaitu ada pendidikan terakhir dan berapakah penghasilan. Pendidikan terakhir. Selanjutnya, setelah pekerjaan di sini karena ada dua pertanyaan, di mana pertanyaan ini kita bisa mengubahnya menggunakan variabel, di mana pertanyaan pertama kita ubah menggunakan variabel Q1 dan pertanyaan kedua kita ubah menggunakan variabel Q2. Untuk selanjutnya kita tuliskan pada aplikasi atau pada variabel view-nya. Di sini Q1 dan Q2.
Nah, untuk mengetahui apa pertanyaan yang ada pada data, kita bisa menuliskannya pada bagian kolom label ya. Nah, untuk memindahkan pertanyaannya, kita tidak perlu mengetiknya secara manual. Kita bisa mengcopy paste dari data yang telah disajikan di Excel-nya. Nah, setelah itu, sebelum kita memasuki pada data view, kita bisa mengubah di bagian kolom tipe. Nah, karena ini termasuk dalam data statistik dengan responden yang cukup banyak, dan data-data yang disajikan juga banyak, kita bisa mengubah variabel tipenya menjadi bagian string. Karakter di sini karena dari awal sudah 8, kita ubah menjadi 30. Kita klik OK. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa kita tidak harus mengubahnya menjadi mengubahnya satu persatu, tapi kita bisa mengcopy paste dari yang sudah kita ganti pertama tadi. Kita copy dan kita paste di nomor 2 atau di jenis kelamping sampai di pertanyaan kedua. Selanjutnya untuk bagian width-nya ini atau karakter yang tadi itu kita bisa ganti menggunakan 30. Kita ganti 30 ini sampai ke pertanyaan kedua juga. Baik, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke data view. Pada tampilan data view ini kita sudah bisa melihat sudah ada nama dari setiap kolomnya. Nah, bagaimana cara menginput data dan bagaimana cara mempersingkat waktunya untuk tidak menuliskannya satu persatu ya teman-teman. Caranya kita bisa dengan mengcopy paste dari data bagian yang pertama yaitu umur hingga ke pertanyaan yang kedua, kita copy paste hingga ke responden ke 50. Kita copy, selanjutnya kita pindah lagi ke aplikasinya. Nah, dari kolom ini kita bisa tempelkan dari copy paste tadi. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman data yang di input tadi. Nah, setelah itu kita klik bagian analis. Nah, karena ini termasuk dalam statistik deskriptif, maka kita klik deskriptif statistik. Kemudian kita bisa pilih frekuensi. Nah, di bagian frekuensi ini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tampilan seperti ini kita bisa ngeblok atau memilih semuanya ini. Kemudian kita pindah di bagian variabel. Setelah terpindah, kita bisa klik chart. Dari tampilan chart tipe ini kita bisa memilih data yang akan ditampilkan berbentuk apa. Kita coba klik yang pie chart. Selanjutnya kita continue.
dan kita oke. Nah, kita bisa melihat data yang telah ditampilkan dari cara kita menyajikan data di aplikasi. Di sini terdapat 50 responden dari setiap jenis data. Untuk yang pertama, ini umur dengan variabel dengan jenis umur atau kategori umur 17 hingga 55 tahun sudah bisa dilihat datanya menggunakan frekuensi tabel. Selanjutnya, karena kita memilih pie chart, nah di sini data yang ditampilkan berbentuk lingkaran. Nah, karena di sini hanya warna saja ya teman-teman, tidak ada persen, kita bisa double klik di bagian gambar, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik elemen dan show data label. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pada umur 46 hingga 55 tahun terdapat 10%, 36 sampai 45 tahun 2%, dan kemudian 26 hingga 35 tahun 8%, dan sisanya yang terbanyak ini merupakan umur atau adalah umur dari kurang dari atau lebih dari 17 sampai 25 tahun. Begini untuk kasus yang pertama, kita bisa lanjut untuk kasus yang kedua. Kita bisa membuka aplikasi yang baru atau variabel view yang baru. Baik, kita lanjutkan untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ini merupakan suatu data statistik regresi sederhana, di mana ada dua variabel, yaitu sikap dan kekhawatiran, dengan responden yang sama, jumlahnya yaitu 50. Di sini data yang didapat atau jawaban dari responden sesuai dengan kategori sikap ada 4, 3, 2, dan 1. Di mana 1 ini merupakan kategori sangat tidak setuju, yang nomor 2 ini merupakan kategori tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Baik, kita mulai saja untuk aplikasikan atau menganalisisnya menggunakan aplikasi. Sama dengan penjelasan tadi, kita bisa memulainya pada kolom variabel view. Dari data Excel tadi, kita bisa melihat jenis datanya dari S1, S2, S3, S4, S5, kemudian dilanjutkan dengan K1, K2, K3, dan K4. Untuk S1 ini sebenarnya merupakan pernyataan dari suatu data, teman-teman, tapi dari data tersebut tidak diketahui, hanya divariabelkan dengan S1 sampai 5 dan K1 sampai dengan 4. Mari selanjutnya kita bisa menuliskan di bagian variabel view. Baik, sudah ya teman-teman. Selanjutnya tadi untuk data jawaban dari masing-masing responden itu ada 4 kategori. Dari 4 kategori ini kita bisa tuliskan di bagian values.
Di sini kita bisa klik. Nah, dari value label ini kita bisa melihat tampilan seperti ini. Kita bisa tuliskan secara manual dari jenis-jenis jawaban dari responden tersebut. Yang nomor 1, ini ada sangat tidak setuju. Setelah itu kita bisa klik add, di mana klik add ini bisa digunakan untuk menambahkan value label yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada nomor 2, yaitu tidak setuju. Setelah itu kita bisa klik add lagi. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu setuju. Dan yang terakhir ada 4, yaitu sangat setuju. Setelah selesai semua, kita bisa klik OK. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, kita bisa menggunakan teknik yang tadi, yaitu copy paste. Kita bisa copy di sini. Dan kita paste hingga ke kategori atau nama data yang keempat. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke kolom data view. Sama dengan yang tadi, kita bisa blok semua untuk di copy paste. Setelah itu kita copy dan kita masukkan datanya di sini. Nah, kita bisa lihat datanya telah terinput semua. Caranya sama dengan yang tadi, yaitu kita klik analis, deskriptif statistik, frequency. Kita pilih semua di sini dan kita pindahkan di bagian kanan, yaitu variables. Kita klik chart dan kita pilih, karena tadi sudah pie chart, kita pilih yang bar chart. Selanjutnya continue dan klik OK. Tunggu sebentar, kita akan mendapatkan data dari frekuensinya dan dari diagramnya. Di sini sudah terlihat dari 50 variabel untuk S1 sangat tidak setuju dan seterusnya. Kemudian untuk mengetahui jumlahnya, kita bisa double klik untuk menampilkan datanya. Di sini sudah terlihat dari kategori atau kategori sikap S1 untuk responden yang memiliki jawaban sangat tidak setuju ada 3, tidak setuju ada 10, untuk setuju 26, dan untuk sangat setujunya 9. Jadi dari data diagram ini kita bisa simpulkan bahwa yang di bagian setuju ini sangat banyak. Baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai bagaimana cara mengoperasikan atau mengaplikasikan data statistik menggunakan aplikasi SPSS. Sekian, apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.